Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perjalanan wisata kali ini. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Saat ini kita sedang menuju dermaga penyeberangan ke Pulau Penyengat. Dermaga ini letaknya tidak jauh dari pusat kota Tanjung Pinang. Letaknya persis di sebelah pelabuhan penumpang Tanjung Pinang. Orang bilang tidak sah ke Tanjung Pinang kalau tidak menyeberang ke Pulau Penyengat. Oleh karena itu, hari ini kita akan menyeberang ke Pulau Penyengat menggunakan bot atau sampan kayu. Perjalanan menyeberang sekitar 15 menit. Ada dua pilihan untuk menggunakan bot atau perahu. Pertama, mengikuti jadwal keberangkatan yang telah ditentukan. Untuk itu, tiket per orang adalah Rp7.000 atau menyewa bot atau sampan dengan harga sewa Rp100.000 satu bot untuk sekali jalan. Muatan penumpangnya untuk satu bot atau sampan adalah sekitar 15 orang. Bot yang akan digunakan untuk menyeberang adalah bot-bot seperti ini atau sampan kayu seperti ini. Pulau Penyengat tersebut adalah mas kawin bagi Engku Putri Raja Hamidah yang menikah dengan Sultan Mahmud Syah pada tahun 1803. Pada tahun 1787, Sultan Mahmud Syah III memindahkan pusat pemerintahan ke Daik Pulau Lingga. Saat membangun Daik Lingga, sang Sultan juga membangun Pulau Penyengat. Di pulau tersebut dia menempatkan Perdana Menteri sebagai pemegang kendali pemerintahan. Sang Sultan sendiri memilih tetap di Daik Lingga. Di Pulau Penyengat juga terdapat benteng Bukit Kursi yang dibangun Raja Haji Fisabilillah, ayah dari Engku Putri Raja Hamidah. Ada 46 peninggalan cagar budaya di Pulau Penyengat, seperti Masjid Raya Sultan Riau yang dindingnya menggunakan perekat dengan campuran putih telur. Kemudian ada Istana Raja Ali yang di Pertuan Muda 7, Benteng Bukit Kursi, bekas dermaga kuno. Kemudian ada makam dari Raja Hamidah sendiri. Kemudian ada makam Raja Jakfar. Lalu ada perigi atau sumur, di mana perigi atau sumur tersebut walaupun letaknya tidak jauh dari laut, namun airnya tawar dan dapat langsung diminum. Pulau Penyengat juga disebut sebagai Pulau Bahasa karena menjadi kampung halaman Raja Ali Haji, Bapak Bahasa Indonesia. Saat berusia 38 tahun, Raja Ali Haji menyelesaikan karya sastra Gurindam 12, tepatnya pada 23 Rajab 1264 Hijriah atau tahun 1847. Gurindam adalah salah satu produk sastra layar dalam bentuk puisi Melayu yang terdiri dari dua baris kalimat dengan sajak yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Gurindam mendapat pengaruh dari sastra Hindu dan berasal dari bahasa Tamil yaitu Kirindam yang berarti mula-mula amsal, perumpamaan. Raja Ali Haji dikenal sebagai sastrawan Melayu yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Raja Ali Haji adalah sosok sastrawan yang memperkenalkan budaya tulis untuk karya sastra yang ia hasilkan. Raja Ali Haji juga menulis syair Sultan Abdul Muluk dan Bustanul Katibin yang berisi risalah tata bahasa Melayu. Ia juga menulis syair hukum nikah, syair hukum faraid, syair gemala mestika, alam, dan silsilah Melayu dan Bugis. Raja Ali Haji bersama sang ayah juga menulis Tupat Al-Nafis pada 1866. Karyanya ini merupakan sastra sejarah yang mengamanatkan dilaksanakannya ajaran Islam dan adat istiadat Melayu. Gurindam 12 juga berisi nasihat untuk para raja dan tentang tata negara. Karya lainnya, Kitab Pengetahuan Bahasa, menjadi kamus bahasa Melayu pertama di Indonesia saat itu. Buku ini kemudian dijadikan pedoman sebagai bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Pada kurun waktu 1722 hingga 1911, terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat, yaitu Kerajaan Riau Lingga dengan pusat kerajaan di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Dua kerajaan tersebut kemudian dilebur menjadi satu, sehingga menjadi kerajaan yang semakin kuat, di mana wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tapi meliputi daerah Johor dan Malaka, Singapura, dan sebagian kecil wilayah Indragiri. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara serta kawasan Semenanjung Malaka.
Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1611, pemerintah Hindia Belanda menempatkan Amir Amirnya sebagai distrik organ atau kepala daerah. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau hingga dengan Indragiri dijadikan sebuah karesidenan yang dibagi menjadi dua Abdeling, yaitu Abdeling Tanjung Pinang yang meliputi Kepulauan Riau juga Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjung Pinang di bawah pimpinan seorang residen sebagai penguasanya. Lalu ada Abdeling Indragiri yang berkedudukan di Rengat namun diperintah oleh asisten residen yang kedudukannya di bawah presiden. Pada tahun 1940, karesidenan ini dijadikan residen Riau dengan dicantumkan Abdeling Bengkalis dan sebelum tahun 1945 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk daerah Riau. Ini masjidnya itu. Di depan terlihat bahwa dermaga Pulau Penyengat telah dekat. Sebentar lagi kita akan tiba di dermaga Pulau Penyengat dan kita akan mendarat di Pulau Penyengat dan menjadi sahlah kunjungan ke Tanjung Pinang karena telah menginjakkan kaki ke Pulau Penyengat. Sekali lagi, pada teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Demikianlah perjalanan wisata kita kali ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan wisata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.